Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Selamat menyongsong Natal dan selamat menyongsong Tahun Baru. Saudara, saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih senantiasa menyertai saudara, ibu, bapak, rekan muda dalam RHI renungan hari ini. Dan pada masa-masa menjelang Natal seperti ini, saya mengajak kita untuk menghayati terus kasih Allah di dalam Yesus dan kelahiran Juru Selamat menjadikan kekuatan iman kita semakin teguh. Saudara, hari ini kita akan bersama mencermati tentang satu pokok bahasan, yaitu menyambut Natal dengan belajar dari sosok kaum atau orang Majus. Ya, mengapa kita perlu belajar tentang sosok orang-orang Majus? Untuk kelengkapan, kemarin kita udah bicara tentang sosok Bapak Yusuf dari Nazaret. Kita juga sudah bicara tentang sosok Maria, Ibu Yesus, Bunda Maria, sampai 2 kali malah. Dan kita juga sudah membahas tentang sosok para gembala di Padang Efrata. Dan kali ini saatnya kita membahas tentang sosok orang Majus, orang bijak dari timur yang datang mencari Yesus, sujud menyembah dan menyambut kelahiran Yesus Kristus. Nah, saudara, saya akan ajak kita untuk membaca bagian dari Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Ini cerita tentang orang-orang Majus dari timur. Kita tidak mungkin mengambil hikmah, belajar berefleksi dari sosok orang Majus ini tanpa kita membaca dari bagian Alkitab. Maka saya ajak kita membuka Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12. Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12. Yang demikian sabdanya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulnya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka bertanya kepadanya. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidiki dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku,
supaya aku pun datang menyembah Dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian firman Tuhan dalam Injil Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12. Yang berbahagia barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dari bacaan hari ini, Matius 2, 1 sampai dengan 12, tentang orang-orang Majus, maka kita menemukan poin-poin penting, saudara. Yang pertama, orang-orang Majus dari timur melihat dan peka terhadap tanda-tanda alam bahwa lahir Mesias atau Yesus Kristus. Kata kuncinya adalah peka pada tanda-tanda alam. Sayang sekali kita kadang tidak peka pada tanda-tanda alam. Ya, kalau sudah banyak gejolak, sudah banyak penyakit, sudah banyak peristiwa-peristiwa di Alkitab diceritakan, itu artinya masa akhir zaman mulai dekat. Tapi kadang-kadang kita tidak peka. Bahkan ada yang bilang, oh dari dulu juga begitu. Saya berkata, mana ada dari dulu penyakit yang mengerikan seperti ini. Dari dulu seperti itu, mana ada tsunami yang luar biasa seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Bahkan sekarang mengancam lagi, menurut para ilmuwan. Ya dari dulu begitu, mana ada peristiwa-peristiwa baru yang baru kita dapat sekarang. Kita bilang dari dulu. Kita tidak peka. Tapi kaum Majusi peka. Dan mereka tahu ini ada bintang. Ini ada astronomi yang aneh. Ini ada Mesias yang baru lahir. Dan mereka peka. Itu bagian yang pertama. Peka pada tanda-tanda alam. Bagian yang kedua yang menarik untuk dipelajari dari orang-orang Majus ini. Mereka tidak hanya peka, tapi mereka percaya. Dan percaya itu yang menggerakkan langkah kaki mereka untuk mencari di manakah Mesias yang baru dilahirkan itu. Lihat, itu bintangnya. Itu poin kedua. Percaya dan mencari. Percaya dan berbuat. Iman dengan perbuatan. Betapa banyak dari kita mengaku punya Tuhan, tapi kehidupan kita tidak tercermin sebagai orang yang beriman. Betapa banyak di antara kita yang mengagungkan bahwa kita ini bangsa yang beragama, sementara agama hanya di KTP dan tidak tercermin. Bahkan jangankan perilaku, ucapannya pun kotor. Tokoh agama tapi ucapannya kotor. Itu tidak mencerminkan imannya.
Kaum Majusi, mereka percaya, mereka cerminkan dalam perilaku, tindakan, mencari di mana Yesus dilahirkan. Yang ketiga, saudara, yang ketiga, orang-orang Majus itu memiliki kegigihan. Kegigihan yang diwujudkan dalam proses perjalanan mencari bayi Yesus atau Sang Mesias. Menurut cerita, menurut tradisi, itu bukan 1-2 hari, bukan 1-2 minggu, bukan 1-2 bulan, tapi proses perjalanan orang-orang Majus dari timur itu dikatakan lama. Dan kita lihat Herodes nanti marah, suruh ngitung, dan nanti kita tahu Herodes itu perintahkan setelah dia hitung ini bayi Yesus, maka bunuh 2 tahun ke bawah. Saudara, saya beritahu, berarti proses perjalanan orang Majus itu sekitar 2 tahun. 2 tahun sudah. 2 tahun mencari, 2 tahun berjalan, 2 tahun berusaha, 2 tahun menemukan di mana, 2 tahun. 2 tahun. Kegigihan. Sayang sekali sebagai orang beriman, kita kadang kurang memiliki kegigihan, ya. Ada yang usaha maunya cepat sukses berhasil. Enggak, saudara. Enggak ada seperti itu kecuali dalam film-film, ya. Yang ada itu pasti prosesnya harus dilakukan serius, kegigihan. Oh, maunya ini tanam langsung buah. Enggak ada, saudara. Kecuali itu juga cuma cerita bohong. Yang namanya nanam itu ya ditunggu, dipupuk, disiangi, dipupuk, diamati. Lama, saudara. Tinggal yang ditanam apa? Jagung berbeda. Kalau nanam mangga, lama. Kelapa beda lagi, lebih lama. Oke. Jadi dibutuhkan kegigihan. Maka mari kita belajar. Yang ketiga adalah tentang kegigihan. Yang keempat, saudara, yaitu tanda bakti. Saudara baca, begitu sampai, begitu ketemu dengan Yesus yang masih kecil, dikatakan di situ, yang melihat anak itu, mereka membuka tempat harta benda, mempersembahkan persembahan kepadanya, emas, kemenyan, dan mur. Tanda bakti. Tanda bakti adalah tanda syukur. Tanda syukur yaitu persembahan. Ya, persembahan. Mereka datang, mereka menemukan, mereka bersyukur dan memberikan persembahan. Berapa banyak di antara kita yang mengaku orang beriman melakukan hal yang sama? Persembahan tentu bukan sekedar uang. Persembahan bisa berupa alat-alat untuk ibadah. Persembahan bisa berupa apapun, bahkan perilaku hidup, bahkan, saudara, hati yang terarah pada Allah. Persembahan ada di sini. Pertanyaannya, apakah kita memiliki tanda sebagai orang beriman dengan ini memberi persembahan? Orang-orang Majus melakukan itu. Ya, dikatakan emas, kemenyan, dan mur. Dan itu kaitannya dengan ibadah. Kenapa? Emas itu digunakan untuk membuat perangkat-perangkat ibadah pada zaman itu. Ya, kemenyan itu perangkat doa. Begitu juga dengan mur. Saudara, pertanyaannya, apakah kita memiliki tanda bakti kepada Tuhan secara nyata? Dan yang terakhir yang kita baca di sini adalah ketika mereka dipesan oleh Herodes Agung supaya kembali melaporkan jika sudah menemukan anak itu. Tapi mereka tidak. Kenapa? Karena di dalam mimpi rupanya malaikat memberikan penjelasan bahwa Herodes akan mencelakakan Yesus si kecil yang kurang lebih umur 2 tahun itu. Dan Herodes sudah merancang bunuh semua anak laki-laki 2 tahun ke bawah. Karena perjalanan orang Majus sampai ketemu itu 2 tahun kurang lebih. Saudara, apa yang terjadi? Begitu mereka bermimpi,
Jangan kamu kembali kepada Herodes. Maka mereka peka pada pimpinan Tuhan. Mereka tidak kembali ke Herodes. Mereka melalui jalan lain, dikatakan di Alkitab. Mereka melalui jalan lain. Dan mereka sampai ke negerinya. Dan nanti kisahnya kita tahu. Herodes Agung marah dan bertitah supaya anak atau bayi 2 tahun ke bawah, balita 2 tahun ke bawah itu dihabisi. Poin penting yang terakhir adalah peka pada kehendak Tuhan, peka pada tuntunan Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya memiliki kepekaan seperti orang Majus itu? Ini poin yang tidak mudah. Tapi saya ajak, mari kita belajar untuk peka. Peka. Kalau sekarang pandemi, kita peka. Apa ini mau Tuhan ini? Justru pada saat kita bisa merayakan Natal atau hari raya agama lain, kita tidak bisa melakukan. Apa ini maksud Tuhan? Bukankah itu maksud Tuhan? Tidak memberikan catatan penting supaya kita tidak mengagungkan ritual. Kembali ke hakikatnya, yaitu relasi dengan Allah di dalam keluarga. Misalnya begitu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini poin-poin penting tentang apa yang kita bisa pelajari, yaitu orang-orang Majus di dalam kesaksian Injil Matius tadi. Besar harapku, semoga kita tidak hanya mendengar dan menghayati, tapi melakukan dalam kehidupan. Mari saudara, kita mohon tuntunan Roh Kudus. Semoga Tuhan menguatkan dan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon berkat penyertaan-Mu supaya kami bisa meneladan kegigihan, kepekaan, tanda bakti, kesungguhan orang-orang Majus untuk kami lakukan dalam kehidupan pribadi kami masing-masing. Sehingga sebagai orang beriman, kami mampu menunjukkan di dalam kehidupan tentang kualitas iman kami. Kami mohon berkatilah ya Roh Kudus, tuntun dan tolonglah kami, mampukanlah kami untuk melakukannya. Kami hendak menyambut Natal dengan sukacita, tapi dengan spiritualitas yang baru, yaitu kesungguhan dan kualitas iman. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Demi Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.